Halo semuanya, selamat datang dalam video strategi belajar dalam sistem pengajaran. Senang sekali kami bertemu dengan teman-teman dalam video kali ini. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika. Kami merupakan kelompok 12 dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika. Anggota kedua kelompok 12 yaitu yang pertama, Aprila Taupan, yang kedua, Elvilia Yusriju, yang ketiga, Mary Christine Maiten, dan yang terakhir, Dimitro Aretin BS. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, dalam video kali ini, materi yang akan kita pelajari bersama yaitu yang pertama, ruang lingkup strategi belajar, yang kedua, strategi belajar PQ4R, yang ketiga, strategi belajar peta konsep atau konsep mapping, dan yang terakhir, pendekatan pengajaran terbalik atau reciprocal teaching. Yang pertama, ruang lingkup strategi belajar. Apa itu strategi belajar mengajar? Istilah strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai kemenangan. Pada awalnya, istilah ini sering digunakan dalam lingkungan militer, namun seiring berjalannya waktu, istilah ini dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dan jika dihubungkan dalam kegiatan belajar mengajar, maka strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa strategi belajar mengajar merupakan suatu serangkaian rencana kegiatan yang termaksud di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran bertujuan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Selanjutnya, kita akan melihat apa tujuan dari strategi belajar. Mengajar pada dasarnya meliputi mengajari siswa bagaimana belajar, bagaimana mengingat, bagaimana berpikir, dan bagaimana memotivasi diri sendiri. Pengajaran strategi belajar didasarkan pada dalil bahwa keberhasilan siswa sebagian besar bergantung pada kemahiran untuk belajar mandiri dan memonitor belajar mereka sendiri. Nah, tujuan utama pengajaran strategi yaitu mengajarkan siswa untuk belajar atas kemauan dan kemampuan diri sendiri atau pembelajaran mandiri. Hal ini sangat membantu siswa dalam mengembangkan diri mereka untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Selanjutnya, kita akan melihat langkah-langkah untuk mengajarkan strategi belajar. Yang pertama, memberitahu siswa bahwa mereka akan diajarkan suatu strategi belajar agar perhatian siswa dapat terfokus. Nah, pada bagian ini, guru berusaha untuk menarik perhatian siswa agar mereka dapat fokus pada strategi belajar yang akan diajarkan. Yang kedua, menunjukkan hubungan positif penggunaan strategi belajar terhadap peserta prestasi belajar dan memberitahukan perlunya kerja pikiran ekstra untuk membuahkan prestasi yang tinggi. Nah, dalam langkah kedua ini, guru harus menjelaskan apa tujuan atau manfaat yang dapat peserta didik dapat dari pengajaran strategi belajar yang akan diajarkan oleh si guru. Yang ketiga, menjelaskan dan memeragakan strategi yang diajarkan. Pada bagian ini, guru menjadi model untuk memeragakan strategi belajar yang akan diterapkan. Yang keempat, menjelaskan kapan dan mengapa suatu strategi belajar digunakan. Yang kelima, memberikan penguatan terhadap siswa yang memakai strategi belajar. Yang keenam, memberikan praktik yang beragam dalam pemakaian strategi belajar.
Yang ketujuh, memberikan umpan balik saat menguji materi dengan strategi belajar tertentu. Dan yang terakhir, mengevaluasi penggunaan strategi belajar dan mendorong siswa untuk melakukan evaluasi mandiri. Jadi, tugas guru bukan cuma saja memperkenalkan, memeragakan, dan juga memberikan umpan balik, tapi guru juga bertugas untuk mengevaluasi penggunaan strategi belajar yang telah diajarkan dan juga memotivasi siswa atau mendorong siswa untuk melakukan evaluasi secara mandiri. Selanjutnya, varian strategi belajar. Yang pertama, strategi mengulang. Strategi mengulang membantu memindahkan pembelajaran dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Strategi mengulang sendiri dibedakan menjadi strategi mengulang sederhana dan strategi mengulang kompleks. Contoh dari strategi mengulang sederhana yaitu pada saat kita menghafalkan nomor telepon. Dan contoh untuk strategi mengulang kompleks yaitu dalam kegiatan pembelajaran siswa melakukan kegiatan menggaris bawah ide-ide pokok dari sebuah bacaan dan juga kegiatan membuat catatan pinggir. Selanjutnya, yang kedua, strategi elaborasi. Strategi ini menambahkan perincian terhadap informasi baru sehingga lebih mudah dipahami. Contoh dari strategi elaborasi yaitu pembuatan catatan dan metode PQ4R. Yang ketiga, strategi organisasi. Strategi yang meningkatkan makna sebuah informasi baru menggunakan cara yang lebih terorganisir seperti penggunaan cara outlining, pemetaan konsep atau konsep mapping, mnemonics, chunking, dan akronim. Strategi ini menggunakan struktur sehingga kegiatan pembelajaran dapat lebih terstruktur. Selanjutnya, yang terakhir, strategi metakognitif. Strategi ini berhubungan dengan kemampuan berpikir siswa untuk menggunakan sebuah strategi belajar dengan tepat. Baik, selanjutnya mengenai strategi belajar PQ4R akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yumitro Aretwin BS. Baik, materi berikut yaitu strategi belajar PQ4R. Apa itu strategi PQ4R? Strategi PQ4R yaitu strategi yang digunakan untuk membantu siswa dalam pembelajaran dengan kegiatan membaca buku. Strategi ini digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka baca dan dapat membantu proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya yaitu 6 langkah strategi PQ4R. Yang pertama adalah preview. Guru memberikan bahan bacaan kepada siswa dan menginformasikan ide pokok atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Maksud atau tujuannya yaitu agar siswa membaca selintas sebelum mulai membaca bahan bacaan yang memuat materi yang akan dipelajari dan diajarkan oleh guru. Langkah yang kedua yaitu question. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat pertanyaan dari ide pokok yang ditemukan dengan menggunakan kata-kata apa, mengapa, siapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan dari ide pokok yang ditemukan, maka siswa akan membaca lebih hati-hati serta seksama dan dapat mengingat apa yang dibaca dengan baik. Langkah yang ketiga yaitu read. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk kembali membaca bacaan yang diberikan secara aktif. Dengan membaca kembali bacaan yang ada, maka siswa akan lebih mengingat materi yang telah dipelajari. Tidak perlu membuat catatan yang terlalu panjang, cukup dipahami hal-hal yang penting saja. Langkah yang keempat yaitu reflect. Guru mensimulasikan sebuah situasi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaitkan situasi tersebut dengan informasi yang diperoleh dari bacaan. Pada kondisi ini, guru menjelaskan lalu siswa diminta untuk memberikan contoh dari apa yang ia baca sebelumnya. Langkah yang kelima yaitu recite. Guru meminta siswa membuat intisari dari bacaan yang telah dibaca. Dengan membuat intisari atau rangkuman,
maka siswa akan lebih mudah memahami dan mengingat poin-poin penting dari materi yang telah dipelajari. Dan langkah yang keenam yaitu review. Guru meminta siswa untuk membaca intisari yang telah dibuat dan membaca kembali bacaan bila belum yakin dengan jawabannya. Biasanya langkah ini berada pada bagian terakhir dari proses belajar mengajar, karena pada bagian ini guru akan menanyakan kepada siswa apakah mereka sudah mengerti atau belum. Jika mereka belum mengerti, maka guru akan menjelaskan lagi atau menyuruh siswa untuk membaca kembali materi sebelumnya. Selanjutnya yaitu strategi belajar peta konsep atau konsep mapping. Pengertian peta konsep atau konsep mapping. Peta konsep atau konsep mapping adalah ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan bagaimana suatu konsep tunggal dihubungkan ke konsep lain pada kategori yang sama. Cara membuat peta konsep. Yang pertama, memilih suatu bahan bacaan yang akan dibuat dalam peta konsep. Yang kedua, menentukan konsep-konsep yang relevan. Konsep yang relevan artinya konsep yang sejenis atau saling berkaitan dan saling terhubung. Yang ketiga, mengurutkan konsep dari yang inklusif ke yang kurang inklusif. Artinya yaitu mengurutkan konsep dari data yang memenuhi kriteria atau ciri-ciri ke data yang kurang memenuhi kriteria atau ciri-ciri. Yang keempat, menyusun konsep tersebut dalam suatu bagan. Konsep yang inklusif diletakkan di bagian atas atau puncak peta, lalu dihubungkan dengan kata penghubung, misalnya terdiri atas dan lainnya. Demikianlah materi yang saya bawakan, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara saya, Mary Christine Maiten. Yang berikut macam-macam peta konsep. Peta konsep dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama pohon jaringan atau network tree. Pohon jaringan cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut, yaitu 1. Menunjukkan sebab akibat, 2. Suatu hierarki, 3. Prosedur yang bercabang dan istilah-istilah yang berkaitan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan. Ini merupakan contoh dari peta konsep pohon jaringan atau network tree. Dalam membuat peta konsep pohon jaringan ini, ide-ide pada pokok dibuat dalam persegi 4, sedangkan beberapa kata lain ditulis pada garis-garis penghubung. Kata-kata yang ditulis pada garis-garis penghubung ini menguraikan hubungan antara konsep-konsep. Dan garis-garis pada peta konsep menunjukkan hubungan antara ide-ide itu. Yang kedua, peta konsep rantai kejadian atau event chain. Rantai kejadian cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut, yaitu 1. Menguraikan tahap-tahap dari suatu proses, 2. Langkah-langkah dalam suatu prosedur linier, 3. Suatu urutan kejadian. Ini merupakan contoh dari rantai kejadian atau event chain. Peta konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk menguraikan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau tahap-tahap dalam suatu proses. Dalam membuat rantai kejadian, pertama-tama temukan suatu kejadian, kemudian temukan kejadian berikutnya dalam rantai itu, dan lanjutkan sampai mencapai suatu hasil. Peta konsep yang ketiga yaitu peta konsep siklus atau cycle concept map. Peta konsep siklus cocok untuk diterapkan untuk menunjukkan hubungan bagaimana
suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok hasil yang berulang-ulang. Ini merupakan contoh dari peta konsep siklus atau cycle concept map. Dalam peta konsep siklus, rangkaian kejadian tidak menghasilkan suatu hasil final. Kejadian terakhir pada rantai itu menghubungkan kembali ke kejadian awal. Jadi, peta konsep siklus ini berulang dengan sendirinya. Peta konsep yang keempat yaitu peta konsep laba-laba atau spider concept map. Peta konsep laba-laba cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut, yaitu 1. Tidak menurut hierarki, 2. Kategori yang tidak paralel, 3. Hasil curah pendapat. Ini merupakan contoh dari peta konsep laba-laba atau spider concept map. Peta konsep laba-laba digunakan untuk curah pendapat. Melakukan curah pendapat ide-ide berangkat dari suatu ide sentral atau ide utama, sehingga dapat memperoleh sejumlah besar ide yang bercampur aduk. Yang berikut, peta konsep sebagai alat evaluasi. Peta konsep dapat digunakan untuk mengetahui pengetahuan siswa sebelum mengajarkan suatu topik, menolong siswa bagaimana belajar, untuk mengungkapkan konsepsi salah yang ada pada anak, dan sebagai alat evaluasi. Menurut Dahar, pada tahun 1989 dan Suto Wijoyo tahun 2002, peta konsep sebagai alat evaluasi didasarkan atas 3 prinsip dalam teori Ausubel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur kognitif diatur sebagai hierarkis dengan konsep dan proposisi yang lebih inklusif, lebih umum, superordinat terhadap konsep, dan proposisi yang kurang inklusif dan lebih khusus. Yang kedua, konsep dalam struktur kognitif mengalami diferensiasi progresif. Yang ketiga, penyesuaian integratif diperlihatkan dengan kaitan-kaitan silang antara segmen-segmen konsep. Karena peta konsep bertujuan untuk memperjelas pemahaman suatu bacaan, sehingga dapat dipakai sebagai alat evaluasi dengan cara meminta siswa untuk membaca peta konsep dan menjelaskan hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lain dalam satu peta konsep. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Elvilia Yuserliju. Materi selanjutnya, pendekatan pengajaran terbalik. Pengertian pengajaran terbalik. Pengajaran terbalik adalah pendekatan konstruktivis yang berdasar pada prinsip-prinsip pembuatan atau pengajuan pertanyaan, di mana keterampilan metakognitif diajarkan melalui pengajaran langsung dan pemodelan oleh guru. Maksud dari pendekatan konstruktivis adalah pendekatan belajar yang menekankan kepada peran pelaku belajar atau peserta didik dalam membentuk pengetahuan mereka. Keterampilan metakognitif adalah kemampuan berpikir di mana objek berpikirnya adalah proses berpikir yang terjadi pada diri sendiri. Memperkenalkan pengajaran terbalik. Guru memberitahukan akan memperkenalkan suatu pendekatan atau strategi belajar, menjelaskan tujuan, manfaat, dan prosedurnya. Prosedur harian. Yang pertama, guru memberikan bahan bacaan kepada siswa dengan tujuan untuk dipelajari. Yang kedua, guru menjadi model, artinya guru yang mengajar siswa dan mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, meminta siswa mencatat pokok pikiran dari bacaan, artinya mencatat hal-hal yang penting saja. Yang keempat, meminta siswa menanggapi, berkomentar,
mengenai bacaan yang telah dibaca. Artinya, siswa bertanya apabila tidak mengerti materi yang dipelajari. Yang kelima, guru meminta siswa untuk mengambil peran sebagai seorang guru dan guru menjadi moderator. Artinya, siswa yang berperan aktif menjelaskan apa yang telah dipelajari dan guru yang berperan untuk mengatur jalannya diskusi. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Dan bagi teman-teman yang memiliki kritik, komentar, maupun saran, dapat kalian sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.